Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nabila Fairusova. Saya dari semester 6 AH1. Nah, pada kesempatan kali ini aku ingin membahas mengenai resiko dan ketidakpastian. Nah, apa sih itu? Pasti kalian penasaran kan? Yuk, simak materi berikut ini. Selanjutnya, apa sih yang akan kita bahas di video kali ini? Nah, yang pertama ada definisi resiko. Kemudian yang kedua ada komponen resiko. Selanjutnya yang nomor 3 ada kategori resiko. Kemudian yang nomor 4 ada definisi ketidakpastian. Selanjutnya yaitu nomor 5 tingkatan ketidakpastian. Dan yang terakhir nomor 6 yaitu teknik pengambilan keputusan dalam ketidakpastian. Oke, langsung saja kita bahas dari yang nomor 1. Nah, sekarang kita akan masuk ke bab nomor 1 yaitu definisi resiko. Kira-kira apa sih pengertian dari resiko itu sendiri? Nah, jadi resiko itu adalah peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan, sehingga resiko hanya terkait dengan situasi yang memungkinkan munculnya hasil negatif, serta berkaitan dengan kemampuan memperkirakan terjadinya hasil negatif tadi. Nah, begitu teman-teman. Selanjutnya, setelah kita memahami definisi resiko, kita lanjut ke komponen resiko. Nah, suatu resiko dapat terjadi apabila terdapat 4 unsur. Yang pertama yaitu sumber, kemudian yang kedua adalah ancaman, yang ketiga yaitu perubahan, dan yang keempat yaitu akibat. Jika suatu sumber menghadapi bahaya dari suatu ancaman dan terjadi sesuatu perubahan keadaan sehingga terjadi suatu peristiwa yang mengakibatkan kerugian, maka terjadilah suatu resiko. Nah, sekarang saya akan menjelaskan satu persatu mengenai komponen-komponen resiko itu. Dari yang pertama yaitu sumber atau resource. Nah, sumber sendiri merupakan objek yang dapat terancam bahaya dan mengalami kerusakan atau cedera atau kerugian. Nah, contohnya yaitu manusia, harta benda, dan tanggung jawab yang timbul sebagai akibat suatu tindakan pelanggaran hukum. Kemudian yang kedua yaitu ancaman atau threats. Ancaman merupakan bahaya yang dapat berasal dari alam seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, angin topan, tsunami, dan masih banyak lagi. Kemudian juga berasal dari tindakan manusia seperti kelalaian dan kejahatan, serta peraturan yang jika dilanggar dapat menimbulkan sanksi. Kemudian yang ketiga ada modifikasi atau modifying factors. Nah, modifikasi ini merupakan keadaan khusus, internal maupun eksternal dari suatu sumber yang bertendensi meningkatkan atau menurunkan suatu kemungkinan menjadi kenyataan atau tingkat keparahan. Kemudian penjelasan yang terakhir yaitu nomor 4 adalah akibat atau konsekuensi. Nah, akibat yang dimaksud adalah konsekuensi dari bahaya yang menimpa suatu sumber yang dapat mengakibatkan kerugian secara fisik seperti sakit, cedera, kematian, rusak atau hancur, dan hilangnya harta benda serta lain-lain. Dan atau kerugian keuangan, misalnya biaya yang timbul dari suatu peristiwa. Masih berbicara mengenai resiko, kita akan membahas mengenai kategori resiko. Nah, resiko sendiri dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu resiko berdasarkan sifat. Resiko berdasarkan sifat ini dibagi menjadi 2 lagi, yaitu resiko spekulatif dan juga resiko murni. Nah, di sini teman-teman dapat membaca sendiri penjelasannya karena waktu yang terbatas. Kemudian yang kedua yaitu resiko berdasarkan dapat tidaknya dialihkan. Nah, hal ini juga dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu resiko yang dapat dialihkan, dan yang kedua yaitu resiko yang tidak dapat dialihkan. Kemudian kategori yang terakhir nomor 3 yaitu resiko berdasarkan asal timbulnya. Yang pertama yaitu resiko internal, dan yang kedua yaitu resiko eksternal. Untuk penjelasannya teman-teman bisa membaca
dengan mandiri ya. Setelah resiko, kita akan masuk ke pembahasan mengenai ketidakpastian. Nah, yang pertama dari definisi ketidakpastian. Apa sih itu ketidakpastian? Nah, artinya yaitu keadaan di mana ada beberapa kemungkinan kejadian dan setiap kejadian akan menyebabkan hasil yang berbeda, tetapi tingkat kemungkinan atau probabilitas kejadian itu sendiri tidak diketahui secara kuantitatif. Nah, ketidakpastian dan risiko ini sering dianggap sebagai dua istilah yang sama, namun keduanya memiliki perbedaan tersendiri. Nah, terus apa sih bedanya antara risiko dengan ketidakpastian? Yuk kita simak tabel berikut ini. Di sini teman-teman dapat melihat tabel perbedaan mengenai risiko dan ketidakpastian. Nah, jadi di sini risiko itu mempunyai jenis subjek yang kuantitatif berkebalikan dengan ketidakpastian yang tidak kuantitatif. Kemudian risiko dapat mengukur kemungkinan nilai suatu kejadian dengan fluktuasi, sedangkan ketidakpastian tidak dapat mengukur fluktuasi dengan probabilitas. Nah, selanjutnya risiko ada data pendukung atau pengetahuan mengenai kejadian. Dan ketidakpastian tidak ada data pendukungnya. Kemudian risiko itu mengacu kepada risiko yang diperkirakan atau expected risk. Sedangkan ketidakpastian mengacu pada pengertian risiko yang tidak diperkirakan atau unexpected risk. Nah, begitu kira-kira perbedaan antara risiko dengan ketidakpastian. Dapat dipahami kan teman-teman? Pembahasan terakhir kita mengenai tingkatan ketidakpastian. Ada 4 tingkatan. Yang pertama yaitu ketidakpastian sangat tinggi atau relatif pasti. Nah, sebagai contoh, hukum alam. Kita bisa memprediksi dengan pasti bahwa bumi dapat mengitari matahari selama 1 tahun. Kemudian yang nomor 2 yaitu ketidakpastian objektif. Contohnya yaitu kita melempar dadu, ada 6 kemungkinan. Jadi kita bisa mengambil menghitung probabilitas masing-masing angka untuk keluar yaitu 1/6. Kemudian yang ketiga ada ketidakpastian subjektif. Nah, contohnya yaitu kecelakaan mobil. Kemudian yang keempat yaitu ketidakpastian sangat tidak pasti. Nah, contohnya yaitu eksplorasi angkasa. Kita tidak pernah tahu apa hasil yang akan diperoleh dari eksplorasi angkasa. Apakah akan bertemu dengan makhluk asing atau menemukan planet yang mirip bumi atau hal-hal lain yang sangat sulit diprediksi.